Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita memasuki hari-hari yang penuh rahmat dan berkat, yaitu Tri Hari Suci yang dimulai dengan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah. Hari ini adalah hari Kamis Putih, merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan dan penuh makna dan institusi tentang perayaan Ekaristi, di mana Yesus memerintahkan supaya torang selalu melaksanakan perayaan Ekaristi. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kedua, hal yang akan juga kita ingat setiap perayaan Kamis Putih, yaitu bahwa wewenang harkat martabat imam yang merayakan perayaan Ekaristi diperintahkan langsung oleh Tuhan. Dan ketiga, bahwa dalam peristiwa Kamis Putih ini juga kita diingatkan untuk saling melayani satu sama lain dengan dasar cinta kasih, di mana sebentar secara tradisi orang akan melihat pembasuhan kaki, di mana pastor sebagai wakil Kristus, alter Kristus, akan membasuh sebagai tanda bahwa Yesus melayani umat manusia. Ini tiga hal yang coba orang renungkan dalam perayaan Ekaristi ini. Untuk itu, agar layak orang merayakan akan perayaan misteri keselamatan ini pada hari Kamis Putih ini, mari kita merendahkan diri, kita mengakui akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
surga. Dan nama dipuji kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami mengurkan Dikau, kami surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Kota Yang Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ialah dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini
menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba untuk kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggangan itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal.
Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimanakah ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berbahagialah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkaulah telah melepaskan belengguku. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar masarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara,
apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya.
Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih. Hari yang bagi kita umat Katolik di seluruh dunia, momen yang terpenting dan terutama juga dalam kehidupan kita, yaitu hari Kamis Putih. Ada 3 hal yang mungkin orang biasa baking mertorang cuma datang biasa-biasa saja, tetapi lewat perayaan Kamis Putih mau diingatkan 3 hal, yaitu 2 sakramen dan perintah untuk mencintai sesama. Yaitu diingatkan tentang, diberikan pengertian tentang pertama, dalam perjamuan terakhir Yesus melaksanakan perjamuan Ekaristi, sakramen Ekaristi, yang merupakan pemenuhan dari atau nubuat dari perjanjian lama dan sampai pada Kristus. Ingat baik-baik bahwa dalam perjamuan perjanjian lama, yaitu Imam Harun mempersembahkan, sampai Melkisedek mempersembahkan bahan-bahan, yaitu binatang dan sebagainya. Tetapi justru dalam perjamuan terakhir ini, dia mengingatkan bahwa dia sendiri yang mengorbankan diri demi keselamatan umat manusia, saya dan Anda sekalian. Dan
Yesus memerintahkan supaya setiap umat yang beriman, yang percaya kepadanya harus melakukan perjamuan atau perayaan Ekaristi. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Sehingga kenapa umat Katolik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya menjadikan perayaan Ekaristi atau sakramen Ekaristi itu sebagai puncak dan sumber kehidupan dari kita umat Katolik. Itu harus ingat. Sehingga dalam perintah gereja mewajibkan ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari Raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi siapa yang sengaja ikut perayaan Ekaristi, pikir dulu masih Katolik atau sonyanda. Siapa yang suka kadang-kadang dia ikut perayaan Ekaristi, khususnya pada hari Minggu dan hari Raya, baca di tempat yang tidak ada perayaan Ekaristi. Tidak ada tawar-menawar. Karena apa? Karena dalam setiap perayaan Ekaristi, maka Yesus hadir dan memberikan dirinya. Inilah tubuhku, inilah darahku, yang dipersembahkan untuk apa? Penyelamatan torang. Dan hal ini sudah dibuktikan sejak perjamuan terakhir sampai sekarang, bahwa perayaan Ekaristi itu memang betul-betul Yesus hadir. Bahkan tubuh dan darah Kristus, yaitu anggur dan roti yang torang makan, memang berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, ada tawar-menawar. Anda boleh buka YouTube atau Google, cari itu mujizat Ekaristi. Bagi yang tidak percaya kemudian mau mencobai Tuhan, boleh, mari siap-siap, no? Akan terjadi hal-hal yang terjadi. Nah, ada tawar-menawar. Inilah iman Katolik yang tidak bisa diubah. Yang lain-lain merayakan perayaan Ekaristi ya cuma simbol atau dan lain-lain. Tetapi untuk kita gereja Katolik, umat Katolik, dari dulu sampai sekarang menghayati dan beriman bahwa ketika perayaan Ekaristi, roti betul-betul berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur betul-betul menjadi darah Kristus. Bagi yang tidak percaya, silakan cari tempat yang lain. Mungkin ada di sini yang mulai ragu-ragu, banyak tempat yang mungkin menjadikan perayaan Ekaristi cuma simbol. Silakan. Tetapi saya yakin bahwa semua yang torang hadir sini, setiap kali torang ikut perayaan Ekaristi, maka torang yakin bahwa torang akan datang sambut bertemu dengan Yesus langsung dalam bentuk tubuh dan darah Kristus yang torang sambut dalam komuni. Itu yang pertama. Tahu Kang bahwa setiap Kamis Putih itu yang diingatkan. Kedua, yang mau diingatkan dalam setiap Kamis Putih, bahwa siapakah yang bisa merayakan perayaan Ekaristi? Saya bangga bahwa saya ditabiskan sebagai imam. Cuma imamlah yang merayakan perayaan Ekaristi, yang bisa mempersembahkan kurban. Perjanjian Lama memberikan bukti bahwa imam-imam Lewi, merekalah yang mempersembahkan kurban di meja altar. Bahkan Melkisedek sebagai imam agung, cuma mereka dan keturunannya yang mempersembahkan sebagai imam agung. Dan Yesus yang mempersembahkan kurban, yang mempersembahkan dirinya demi untuk keselamatan torang. Dan Yesus memerintahkan kepada
12 rasul, hei, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dan saya berbahagia, biar kecil-kecil begini, biar mungkin bodoh atau apa pendek, tetapi cuma saya yang ditabiskan dan teman-teman lain yang ditabiskan sebagai imam yang bisa merayakan perayaan Ekaristi. Ketua-ketua wilayah rohani mohon maaf. Dewan paroki mohon maaf. Mari, siapa yang suka merayakan perayaan Ekaristi, bagi yang sok kawin mohon maaf. Inilah menjadi kebanggaan kami para imam, sehingga seharusnya setiap Kamis Putih kami membaharui akan janji perkawinan, mohon maaf, perkawinan. Memang orang kawin dengan gereja, yaitu janji imamat kami. Untuk apa? Untuk menjadi nabi, menjadi imam, dan menjadi raja. Yaitu menjadi nabi, yaitu Torah, ya, mewartakan, menjadi imam untuk menguduskan, dan menjadi raja untuk memimpin umat. Dan kami juga berjanji kepada Yesus sendiri lewat uskup kami yang mentabiskan kami untuk setia kepadanya dan pengganti-penggantinya. Itu jadi syukur saya ditabiskan imam. Dan cuma imamlah yang dapat merayakan perayaan Ekaristi. Jadi ditabiskan imam, kemudian diakon belum. Imam, siapa yang mau jadi uskup silakan, mau jadi kardinal silakan, bahkan mau jadi paus silakan. Mungkin saya yang jadi paus, ya apa boleh buat, itu berkat Tuhan. Sedangkan sudah jadi pastor setengah mati, apalagi menjadi paus. Kedua, ingat itu. Dan ketiga, yang orang mesti ingat bahwa dalam perjamuan terakhir Yesus sendiri memberikan teladan untuk pelayanan. Karena apa? Karena cintanya. Itu sebentar tradisi. Nanti ke depan biasa orang itu sebenarnya untuk paus sudah memberikan syarat untuk nanti pembasuhan kaki selanjutnya. Kalau perlu nyanak perlu mesti laki-laki semua. Siapa tahu ada tuh paling miskin datang bawa. Ada perempuan juga nak apa-apa. Kalau dulu laki-laki, untuk sekarang dengan surat yang diedarkan oleh paus, maka untuk yang dicuci kaki pada setiap hari Kamis boleh siapa saja umat beriman. Kalau perlu sebagai utusan-utas dari komunitas umat dan juga keberadaan umat, ya. Sekarang semua laki-laki nggak apa-apa. Mungkin ke depan nanti dirubah, ya. Mungkin ada orang yang paling miskin, dari itu tanda pelayanan. Orang yang berpangkat kemudian sebagai tanda bahwa Yesus mencintai semua orang, memberikan pelayanan kepada siapa saja. Jadi Yesus cuma melayani saja laki-laki bukan, tetapi semua umat yang percaya kepadanya. Jadi bagaimana Yesus telah memberikan teladan, maka saya sebagai pimpinan gereja dan juga para pimpinan umat yang ada dan umat untuk saling melayani satu sama lain. Itulah 3 hal yang orang coba ingat di dalam setiap Kamis Putih. Semoga demikian. Kita langsung dengan upacara yaitu ketiga, yaitu untuk pembasuhan kaki. Silakan mempersiapkan diri, buka jutu itu. Dan ini merupakan kebiasaan tradisi yang orang sebagai tanda pelayanan. Sedangkan pastor melayani umat dan membasuh sebagai pembasuhan kaki sebagai tanda penghinaan bagi pandangan orang, tetapi bagi Tuhan yaitu sebagai tanda bahwa Dia mau berkorban, Dia mau melayani umat demi keselamatan.
Mari kita bangkit berdiri, kita satu dalam doa umat. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai satu sama lain. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kita semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita masing-masing teristimewa dalam misa ini bersama penyelenggara misa wilayah rohani Santo Mikael, bersyukur atas segala rahmat dan mohon doa untuk pengurus dan anggota umat yang ada di wilayah rohani ini, dan semoga segala rencana usaha dari wilayah rohani ini selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Persiapan persembahan. Satu
pada Kamis Putih ini juga kita bersyukur dan berdoa untuk keluarga yang sudah menyumbangkan piala untuk perayaan Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa penyelamat kami, setiap kali kami merayakan kurban Kristus, Engkau mengerjakan penebusan kami. Maka kami mohon, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Mohon maaf, doa syukur agung yang pertama. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud korban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami. Kami dikuatkan ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami. Kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama dengan siksana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.
maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal, baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal dan hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudus-Mu, atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya misteri tubuh dan darahnya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, sehari sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu
kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Demikian pula maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus, kehidupan abadi, dan piala keselamatan. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat yang kudus membawa persembahan ini dengan tangan-Mu ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci, bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan materai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Tuhan Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Recepting salutaribus moniti et divina institutione formati audiemus dicere.
qui sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue audiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ad omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christe. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Selamat bagi kita, selamat. Mohon maaf lahir batin. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan putra-Mu. Semoga kami layak turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Umat yang terkasih, makasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan mengenang perjamuan Tuhan. Jadi orang ingat, dan mungkin baru sekarang orang ingat bahwa setiap hari Kamis ada 3 hal yang orang harus ingat dan lakukan, yaitu perayaan Ekaristi, di mana Kristus memerintahkan untuk orang ikut selalu dan merayakan perayaan Ekaristi. Sambutlah tubuh Tuhan pada hari raya Paskah dan hari Minggu, yaitu ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ciri khas Katolik kalso nyanda. Kedua, dan ingat umat, jangan iko-iko Ekaristi yang sabarang-sabarang. Ekaristi, perayaan Ekaristi yang sah, yaitu dipersembahkan oleh imam yang secara apostolis. Barangkali so iko perayaan Ekaristi dari ketua wilayah rohani, ya. Jangan, cuma imam. Harus ditanya kalau ikut perayaan Ekaristi apa perjamuan ditabiskan atau enggak? Ditabiskan oleh Kristus lewat para rasul atau tidak? Suksesi apostolis, ingat. Yang lain-lain nyanda. Dan ketiga, perintah terutama untuk orang umat Katolik saling mengasihi, mengampuni. Itu saja ciri khas. Jadi makasih orang sudah hadir sebagai kesatuan, sebagai umat Katolik di seluruh dunia. Besok orang mengenangkan bagaimana Yesus penyampaian untuk jalan salib diadakan pada jam 6 pagi. Jalan salib yaitu hidup akan diperagakan oleh kaum muda kita yang sudah mempersiapkan jauh-jauh sampai tengah malam, bahkan sampai pagi dorang persiapkan. Jadi besok jam 6 pagi adalah jalan salib di dalam lokasi gereja. Jadi untuk besok bagi yang membawa kendaraan, motor boleh di sana, oto di luar pagar, boleh dari masjid atau kamari, atau berjalan kaki, justru anggap dari rumah so jalan salib. Jadi mohon tidak di dalam, karena di lokasi dalam gereja dikosongkan, umat nanti berdiri di seputar gereja dan pastoran dan sampai ke nanti diatur. Itu dari pagi. Jadi anggap keluar rumah so jalan salib. Itulah ya. Masih kecil pengorbanan orang kalau begitu. Dan nantinya jam 12, jam 3, kan tidak salah jam 6, 3 kali ibadah Jumat Agung. Tidak ada misa, cuma ibadah dan komuni. Kemudian juga persembahan hasil karya, hasil pantang dan puasa. Bagi keluarga yang berpantang dan berpuasa, silakan bisa dibawa persembahan terakhir besok atau hari Sabtu atau hari itu. Paroki tidak mengedarkan amplop, tetapi bagaimana niat Anda sebagai hasil pantang dan puasa. Kalau cuma 1.000 tuh hasil pantang, isi di celengan atau isi di apa, kong persembahkan. Itu ya mulai dibiasakan. Jangan
serta kasih amplop cabu 1 juta isi, tidak ada guna itu. Yang dimaksud dengan APP yaitu hasil pantang. Kita sedikit gagal mengurangi itu rokok marnyanda nanti ke depan. Oke, itu jadi, dan untuk sekarang ini tidak ada pemindahan komuni, tidak ada pemindahan hosti nanti sebentar. Jadi untuk adorasi, bagi yang ingin adorasi nanti sesudah misa kedua. Jadi balik kalau suka mau bersembah sujud di hadapan Tuhan, karena dalam misa cuma pemindahan, nanti acara sembah sujud nanti diatur sabantar. Ini toran cuma misa ya. Untuk itu bagi yang masuk sekarang ingin mau adorasi nanti sesudah misa kedua 8:30 paling 9:30 setengah apa nanti lihat. Demikian, makasih banyak juga kepada keluarga yang telah mempersembahkan barakuti, hampir tapi kira ringan setiap kali saya mengenangkan. Nyanak mau bilang untuk keluarga dorong itu persembahan, tapi Tuhan doakan setiap kali saya mengangkat, saya ingat akan doakan selalu untuk keluarga. Makasih banyak, dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Umat yang mau berdoa pribadi silakan, tidak ada lagu penutup.